warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di DA Talk, sajikan narasi berbagi inspirasi. Hari ini DA Talk sudah berada di Gedung Dakwah Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar. Sudah hadir bersama kita Profesor Dr. Ali Imron Al-Ma'ruf selaku Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Dasar Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Oke. Lancar Prof, semua. di sini saya boleh bertanya-tanya ya? Silakan, insya Allah selama saya bisa jawab. Oke. Prof Ali kan sudah menempuh pendidikan yang sangat tinggi. Boleh ceritakan nggak masa studi Prof sampai bisa mendapatkan gelar profesor seperti saat ini? Oh iya. Ya, alhamdulillah pada dasarnya sebenarnya siapapun tuh bisa ya. Studi S1, kemudian 2 sampai 3 sekalipun. Semua itu bisa dicapai, tentu saja modalnya adalah semangat terutama, motivasi tinggi untuk bisa meraih apa yang kita inginkan, yang kita cita-citakan. Tentu ada modal lain, yakni kompetensi ya, artinya rahmat dari Allah berupa kemampuan berpikir ya. Nah, tapi yang paling pokok menurut saya itu semangat. Toh itu yang akan membuat orang menjadi mau bekerja, mau belajar, mau melaksanakan tugas, mau membuat tugas dan seterusnya, itu semangat itu. Ghiroh dalam bahasa lainnya. Jadi pada adik-adik semuanya dan siapapun, insya Allah kalau kita punya cita-cita, kalau menjadi guru ya bagaimana bisa menjadi guru yang hebat ya, guru yang bisa betul-betul jadi teladan bagi siswa-siswanya, punya prestasi yang tinggi. Demikian pula dosen. Demikian dosen juga bisa, pada semua bisa, asal tadi punya semangat untuk bisa berprestasi, dan dosen itu kan puncak karirnya adalah mencapai jabatan profesor ya. Dan itu sebenarnya sekali lagi kalau kita upayakan tentu saja dengan program ya, ada langkah-langkah strategi yang ini bisa disiapkan, insya Allah bisa. Jadi tetap semangat, insya Allah bisa. Oke. Apa sih Prof yang perlu kami siapkan sebagai pelajar agar sukses menempuh sekolah lanjut? Ya, tentu saja untuk adik-adik yang masih sekolah dari SD, SMP, SMA ya, intinya harus giat belajar, intinya itu. Lagi-lagi motivasi ya, ghiroh belajar. Jadi senyampang adik-adik itu masih remaja, masih punya kekuatan yang full ya, semuanya serba masih bagus, masih lengkap. Nah, maka ini harus dimanfaatkan untuk belajar dengan giat. Ya, tentang nanti hasilnya serahkan pada Allah ya, tentu. Jadi manusia ini kan punya hak untuk berusaha. Maka kita harus berusaha semaksimal mungkin. Jadi kalau sekolah ya rajin masuk itu kan. Tidak bisa, pengen berhasil kok masuk sekolah aja malah gimana, yang rajin aja belum tentu sukses itu. Maka harus rajin. Lalu kalau ada tugas ya dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Kan gitu. Nah, kemudian tentu saja banyak membaca. Karena ilmu itu dari buku. Lalu sekarang ya bisa dari browsing buku ya, e-journal, e-book dan sebagainya. Tapi intinya harus belajar. Nah, kemudian yang penting lagi bagi kalau adik-adik ingin sukses untuk bisa mencapai katakanlah misalnya menjadi ilmuwan yang benar, yang besar, itu ya tadi sekali lagi bahwa penguasaan buku kan tidak mungkin tanpa penguasaan bahasa asing, Mbak. Nah, maka saya pesankan adik-adik sejak kecil itu sudah belajar bahasa asing. Mau bahasa Inggris, mau bahasa Arab, monggo silakan. Bagi kita orang Islam tentunya Arab kalau bisa juga ya. Tapi bahasa Inggris ini bahasa internasional. Lebih-lebih sekarang era globalisasi, era go internasional dan sebagainya, termasuk SMP Muhammadiyah Darul Arqam kan ini kan sudah menjadi, alhamdulillah sudah merupakan salah satu sekolah kita sekolah unggulan kita di Muhammadiyah yang menerapkan sistem boarding school, lalu semacam pondok pesantren lah begitu. Jadi setelah motivasi tinggi dengan ghiroh belajar, membaca, penguasaan bahasa asing,
jangan lupa aktif bisa belajar berkomunikasi yang baik. Nah, kemampuan berkomunikasi yang baik ini akan bisa terasah ketika adik-adik suka aktif di organisasi kesiswaan. Entah apa. Kalau di SMP kita tentunya IPM ya. Kalau di sekolah lain mungkin ada apa? OSIS dan sebagainya. Itu penting. Dan saya pun juga begitu. Saya alhamdulillah bisa berkomunikasi dengan sesama ya, horizontal, dengan vertikal, dengan para pimpinan, dengan rektorat, dengan dekanat. Alhamdulillah saya bisa. Karena saya dulu alhamdulillah aktivis di organisasi. Waktu saya kuliah itu HMI ya. Waktu di sana waktu di kampus saya belum IMM belum ada. Kalau ada mungkin saya masuk IMM ya, tapi waktu memang belum ada. Adanya harus BHMI, GMNI, PMKI kayak gitu. Nah, kenapa saya anjurkan aktif? Karena orang yang aktif itu biasanya punya ini ya, kecerdasan dalam ya, namanya kecerdasan emosional. Kalau hanya kuliah saja paling kecerdasan rasional, ya disebut dengan rational cohesion. Tapi kalau yang aktif di organisasi itu punya namanya emotional cohesion, kecerdasan emosional. Yang tadi kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk bisa menahan diri, menahan emosi. Ya. Jadi kalau berbicara ada orang yang kita ajak bicara mungkin mengatakan sesuatu, kita harus bisa menahan diri supaya kita tetap bisa berpikir dengan bening, ya jernih, gitu ya. Dan yang terakhir tentunya kita juga harus punya namanya spiritual cohesion, ya, kecerdasan spiritual. Itu yang manusia kan kadang suatu saat pernah jatuh ya, artinya terpeleset atau jatuh, harus bangkit, tidak boleh langsung putus asa. Nah ini saya kira modal penting bagi seorang kalau ingin sukses. Ya. Dan pesan saya yang terakhir, ketika adik-adik jadi pelajar atau nanti kuliah bisa mencapai perguruan tinggi yang bagus, jadilah pelajar yang perfeksionis, ya, yang sempurna. Tidak ada manusia, tapi kita berusaha untuk sempurna dalam sesuai dengan kemampuan kita. Begitu saya kira. Oke, anak sekarang itu kan malas baca ya, Prof. Ya. Boleh bagi tips nggak agar tidak malas baca gitu? Ya, itu tidak bisa lepas dari perkembangan zaman, Mbak ya. Kita tahu sekarang ini kan era digital. Semua dunia itu dalam genggaman. Ya, di HP itu semua ada. Udah mau browsing apa saja ada. Nah, ini berpengaruh kepada daya baca mahasiswa, termasuk siswa. Jadi saya juga di perguruan tinggi di kampus juga sering, kalau saya cek gitu, saya tes gitu ya, baca itu jarang yang baca. Bahkan di bidang saya karena di sastra ya Mbak ya, bahasa dan sastra kan mestinya harus banyak baca novel, baca apa. Itu juga enggak. Kalau nonton filmnya sudah gitu kan, nonton film ya baca novel enggak. Nah, maka sekarang ini jadi ini pengaruh itu tadi. Karena semua sudah ada di situ sehingga browsing aja, misalnya pengen apa? Pengen masalah apa politik, browsing gitu kan. Masalah teori, browsing. Bahkan sekarang ada ChatGPT itu kan, ya ada ChatGPT. Itu kan sudah sangat ini ya, semacam ya boleh dikata itu memanjakan siswa, memanjakan mahasiswa. Tinggal minta ya tolong buatkan makalah tentang, sudah dibuatkan. Bahkan pernah saya coba itu ketika diturnitin ya memang ya banyak yang kesamaan, tapi bahkan kadang-kadang dengan tulisan mahasiswa itu bagus itu kan, karena ini kan baru ini ya mungkin dari berbagai sumber ya. Sementara mahasiswa kalau nggak pernah baca, sehingga ini semakin memanjakan. Karena itu saya tidak bisa lalu menyerah. Loh sekarang sudah ada digital Pak, nggak perlu baca, nggak bisa. Baca tetap. Ini walaupun sudah ada kita bisa browsing, tapi kan tidak bisa kita sekedar istilahnya pengetahuan yang instan ya. Kalau browsing kan cari ini, itu kan browsing instan. Tapi pengetahuan itu kan harus dicapai dikit demi sedikit, lembar demi lembar, itu akan tertanam di sini. Sehingga tersimpan ya, terekam dengan baik. Nah, kalau kita membaca bukunya banyak, membaca jurnal ilmiahnya banyak, maka makin banyak yang tersimpan di memori kita. Maka juga akan makin banyak juga yang bisa diekspresikan. Nah, maka membaca wajib. Lebih baik kita sebagai orang Islam
perintah Allah pertama itu apa? Kan Iqra. Ya toh? Rasulullah Muhammad SAW itu tidak dimintakan solu, bukan. Ya toh? Somu bukan. Sholatlah atau puasalah enggak. Tapi Iqra. Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini pasti ada rahasianya. Kenapa Allah merintahkan Iqra? Ya toh? Nah, ya kita sebagai manusia bisa mencari logikanya. Oh, dengan membaca itu ilmu kita pasti bertambah. Ya toh? Pengetahuan itu lewat membaca. Maka sering dikatakan buku itu jendela ilmu, kan gitu. Membaca dan baca, setelah itu menulis. Nah, supaya kita bisa menyampaikan ide-ide kita. Syukur kalau adik-adik mungkin sekarang mulai bisa membuat artikel, dimuat di majalah atau jurnal, ya, buat makalah, kalau ada diskusi-diskusi, itu bagus sekali, itu mengasah kemampuan berpikir kita, kemampuan, ibaratnya pena kita terasah lewat. Nah, sekarang tinggal, ya, kalau dulu kan kenapa pena yang diasah, karena pakai pena, sekarang tinggal pakai keyboard aja kan tuh, ya. Jadi artinya tetap saja membaca dan menulis itu tidak bisa dipisahkan. Maka disitu kan ada bil kolam. Nah, kolam itu adalah simbol menulis. Kalau Iqra itu membaca. Nah, gitu ya. Saya kira penting sekali. Pelajaran di sekolah kan banyak, Prof. Terkadang Ya. itu kan muncul rasa malas dan lelah. Ya. Nah, tips untuk mengatasi hal tersebut itu bagaimana ya, Prof? Itu gini, kembali kepada cita-cita. Kalau orang tuh udah punya cita-cita yang digantungkan, ya, ingin diraih tadi, maka segala macam lelah, perasaan lelah atau capek itu nggak akan ada. Artinya bisa diatasi. Pasti orang pasti punya rasa lelah, ya, tapi bisa diatasi dengan tadi. Kalau pekerjaan saya belum selesai, nggak akan saya berhenti. Apalagi menyerah, nggak boleh. Islam mengajarkan wala tayasu min rohillah. Jangan berputus asa atas rahmat Allah. Maka walaupun capek lelah, tetap harus kita bekerja. Lebih-lebih kalau adik-adik masih remaja itu kan, ya, fisiknya masih kuat, pikirannya belum banyak bercabang mikir keluarga, ya, maka belajarnya sebaik-baiknya. Insya Allah segala macam rintangan capek lelah itu akan bisa diatasi dengan cepat. Tentu saja termasuk adik-adik itu jangan lupa berolahraga, ya, apa ya, mau badminton, mau pingpong, mau terserah, mau senam. Terus juga syukur juga bisa punya seni, ya, karena seni itu membuat hidup jadi indah. Maka saya pernah membuat istilah agama, ya, membuat hidup menjadi terarah, ya. Ilmu membuat hidup menjadi mudah, ya. Nah, kemudian seni membuat hidup menjadi indah, ya. Cinta membuat hidup menjadi bahagia. Kan itu toh, tanpa cinta kan susah untuk bahagia. Gitu kira-kira, ya. Kalau boleh saya tambahkan, dengan sastra orang menjadi berbudaya. Maka banyaklah membaca sastra, puisi, ya, novel, cerpen itu penting juga, nonton drama. Oke. Wajar nggak sih, Prof, tidak suka sama pelajaran tertentu gitu? Oh, wajar. Saya pun dulu juga gitu, Mbak. Karena apa? Tidak ada manusia yang serba bisa, nggak ada. Itu saya guru besar di bidang ilmu budaya, yang saya pahami yaitu seperti waktu itu saya awal memang saya nggak suka yang namanya kimia, nggak suka, wajar. Tapi kan tetap harus ditempuh. Jadi saya tetap belajar walaupun nilai untuk fisika, kimia saya nggak begitu tinggi, ya biasa-biasa aja lah gitu. Yang menonjol ya, wah udah bahasa gitu bagus. Itu saya rasakan sejak SMP, saya merasakan. Jadi saya sejak SMP itu bisa merasakan bahwa apa mungkin bidang saya nggak di IPA, ya, saya sukanya kok gitu, ya. Tapi wajar, itu wajar. Tapi tetap sebagai anak sekolah sampai SMA kita kan di Indonesia ini kan masih menerapkan banyak pelajaran, ya. Kalau di luar negeri nggak ada yang nggak terlalu banyak mata pelajaran. Sudah sejak awal diarahkan ini sukanya apa, kan sudah ada apa ini ya, panduan apa namanya untuk mencari bakat dulu, ya, ini bidang apa. Nah, tapi di kita karena masih sistemnya masih begitu, sudah kita jalani aja, kita tempuh, insya Allah bisa saja. Toh akhirnya juga bisa, walaupun yang tinggi nilainya itu di bidang kita, ya. Apa sih, Prof, bedanya pelajar zaman dahulu dengan zaman sekarang? Ya barangkali bedanya pada masalah ghiroh, ya, Mbak.
Dulu itu pelajar dulu itu kan dengan minimnya fasilitas ya, katakanlah dari kendaraan, ya, minim sekali dulu. Orang sekolah bisa jalan kaki, kalau SD, SMP mungkin naik sepeda ontel, bahkan SMA-nya, bahkan sampai kuliah. Saya masih ngalami naik sepeda ontel Mbak dari Klaten ke Jogja ya. Betul itu, hari berangkat nanti Minggu sore itu kan pulang dari Jogja nanti Sabtu gitu kan. Masih naik ontel Mbak sampai semester 3 Mbak. Ya, semester 3 sama itu. Bukan semester 3, semester 4 ya. Semester 5 saya sudah mulai bisa beli motor dari hasil beasiswa ya. Itu bukti memang fasilitas dulu sangat minim. Lalu yang kedua juga buku kan juga minim. Dulu kan belum ada yang namanya ya e-book, e-journal nggak ada. Maka harus beli. Nah, beli kan pakai uang. Padahal untuk hidup di kos-kosan aja pas-pasan. Kadang-kadang akhirnya paling-paling bisa ya kadang karena itu tadi ya girohnya belajar itu kuat walaupun minim fasilitas. Ya terpaksa beli di Jogja namanya shopping center Mbak. Di Solo mungkin ada Bu Sri ya. Belakang Sri Wedari itu loh. Mburi Sri Wedari itu kan Bu Sri. Kalau Jogja namanya shopping center, itu tempat buku-buku lawas, buku-buku yang sudah lama itu sehingga murah. Nah, jadi dulu memang kuat sekali kemauan untuk belajar itu. Justru karena minimnya itu pengen maju, pengen pinter tapi enggak apa-apa. Maka kalau kita ingin pinter ya harus giat belajar. Bapak kalau sudah minim fasilitas nggak belajar jadi apa kan gitu. Nah itu orang dulu ya, girohnya kuat. Nah sekarang itu justru sebaliknya, karena anak sekarang dimanjakan oleh fasilitas coba ya. Mau nulis sudah ada laptop, bahkan di rumah mungkin ada PC, HP-nya HP yang canggih, sudah mode baru minta baru untuk orang tertentu ya, yang lama paling enggak HP tugas sekarang kan sudah semuanya dengan komputer, laptop, sehingga itu mau mencari literatur apa tinggal browsing, e-book ada. Lah ini rupanya ikut berpengaruh Mbak terhadap ini ya giroh atau motivasi belajar ini berkurang. Nah siapa yang bisa memompa motivasi? Ya orang tua. Yang kedua guru. Pertama tetap orang tua Mbak. Karena apa? Karena pendidikan utama manusia itu ya pendidikan orang tua. Sebagaimana Rasulullah katakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu idza yuhawitani wa yumajjiwa wa nasiranihi itu. Jadi setiap anak yang lahir itu dalam keadaan suci. Orang tuanya membuatnya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Gitu. Nah, ini para ahli hadis bersepakat pengertian hadis ini bukan hanya masalah agama, tapi juga masalah tabiat ya, budi pekerti, perilaku itu di sini. Maka orang tua harus bisa menanamkan bagaimana agar anak-anaknya selain tauhidnya kuat, juga punya semangat untuk belajar. Menelanjarkan Iqra tadi loh Mbak. Iqra itu kan orang harus belajar, nulis belajar. Itu simbol orang harus belajar. Nah, di sini orang tua pertama. Yang kedua guru. Jujur Mbak, saya dulu ketika saya SMP, sekolah saya di PGA Mbak dulu ya. Itu saya ingin jadi guru itu karena saya tertarik pada bu guru. Wah, bu guru saya bagus kalau ngajar kan. Wah, saya pengen jadi guru. Biar disukai oleh siswa kan gitu. Saya bisa mengajarkan ilmu, tapi juga bisa mendidik kan gitu. Nah ini guru, maka saya kira wajar kalau ada perbedaan itu, tapi itu bisa diatasi dengan penanaman pendidikan yang baik. Toh saya juga punya anak, saya punya cucu ya, alhamdulillah. Anak-anak saya walaupun sangat berbeda zamannya, zaman saya sekolah harus jalan kaki, harus naik ontel. Anak-anak saya sementara ya toh SD diantar, karena di kota kan enggak mungkin jadi mau jalan lagi ya enggak tega, bahaya lalu lintas. SMP saya berikan naik ontel. Saya didik bukan apa-apa, harus naik ontel dulu. Ini pendidikan. Jadi SD diantar, SMP naik ontel, sepeda, SMA baru sepeda motor karena usia juga sudah bisa kan punya SIM.
Nah, begitu. Itu maksud saya mendidik itu. Alhamdulillah anak saya punya gairah belajar yang bagus sehingga artinya lulus S1 nilainya bagus semuanya, bahkan cum laude gitu kan. Dan alhamdulillah sekarang tiga-tiganya sudah oke, istilahnya sudah mapan lah itunya, sudah bagus. Gitu Mbak caranya. Oke. Secara umum apa sih Prof tantangan belajar di era sekarang? Ya, tantangan berat sekarang memang lebih berat Mbak dengan dulu. Karena godaan dunia ini begitu banyak. Fasilitas tadi, coba sekarang HP ya. Gang belajar, tergoda HP. Nonton YouTube yuk, gitu kan. Nonton YouTube atau Instagram atau apa. Lah, akhirnya maunya sebentar, oh jadi kebablasan. Nah, harusnya belajar. Nah, godaan lain juga termasuk di luar sana, gitu. Perkembangan sana begitu banyak, apakah itu masyarakat aktivitasnya kadang-kadang juga seperti itu ya, artinya orang sekarang sudah nggak malu-malu lagi berbuat katalah dalam bahasa Jawa itu molimo ya, apa namanya mendem itu kan, maling, madat gitu kan, nah seperti itu. Nah itu kan sekarang dua sekali, orang nggak malu-malu lagi. Nah ini memang tantangan yang cukup berat pada kalau ini sampai anak-anak sekolah ini salah bergaul, nah bisa terjerumus itu. Maka sangat penting bagi anak sekolah milih teman yang baik. Karena pada dasarnya ketika adik-adik masih remaja belum menemukan jati diri, masih dalam pencarian identitas diri, jati diri, maka ini sangat mudah terpengaruh. Maka saya anjurkan supaya pandai-pandai memilih teman. Karena teman inilah yang akan membawa kita kemana. Nah, temannya orang soleh insya Allah juga akan jadi anak soleh. Temannya orang rajin belajar jadi rajin belajar. Malas ya jadi malas. Begitu, itu saya kira tantangan lebih berat memang, tetapi semuanya bisa diatasi. Tidak ada yang tidak bisa. Ada soal pasti ada jawab. Nah gitu. Itu harus optimis begitu. Oke. Ya. Terima kasih ya Prof sudah menyempatkan waktunya untuk datang di DA Talk hari ini. Ya. Semoga dengan adanya obrolan kita hari ini bisa memberikan motivasi dan inspirasi untuk kita semua yang melihat tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.